Episode 1 Oplosan. Nama gue Cukey, bukan nama asli sih. Itu cuma nama panggilan dari teman-teman gue, plesetan dari nama asli gue sendiri. Pagi itu, gue lagi duduk santai sambil nyemilin gorengan. Ada order masuk dari Rose Blackpink. Gue ngelirik layar. Hah? Rose Blackpink? Kenapa sih orang-orang suka banget pakai nama ID yang palsu kayak gini? Keren kagak? Bikin ribet gue? Iya. Ini bukan pertama kali gue dapat order dari makhluk halu. Gue masih ingat kejadian waktu dapat orderan dari Jeffrey Nicole. Waktu itu alamatnya masuk ke dalam gang sempit. Sinyal GPS udah kayak kucing lagi birahi. Lompat-lompat gak jelas. Udah muter-muter 3 kali, tetap gak nemu rumahnya di mana. Akhirnya, gue nanya tuh sama ibu-ibu yang lagi nyapu depan rumahnya. Bu, numpang tanya, rumahnya Jeffrey Nicole di mana ya? Jeffrey apaan, Mas? Jeffrey Nicole, Bu. Dia order GoFood. Rumahnya katanya sih di sekitar sini. Di kampung sini nggak ada yang namanya Jeffrey. Nicole juga nggak ada. Yang ada tukang jengkol. Rumahnya yang gede ono no. Akhirnya si Jeffrey keluar sendiri dari rumahnya. Manggil-manggil gue dari ujung gang. Pak, saya di sini. Itu mah jajan AC, Mas. Bisik si ibu yang nyoba ngertiin penderitaan gue. Waktu gue samperin, mukanya nggak ada Jeffrey Nicole-nya sama sekali. Emang muka tukang AC aja, ada freonnya. Sejak saat itu, gue selalu sebel kalau dapat nama-nama ID calon pelanggan psikiater kayak gini. Rose Blackpink lah, Jeffrey Nicole lah, Lisa BTS lah, sampai yang paling absurd pernah ada yang namanya Dylan Milea Forever. Tapi ya, beginilah hidup ojol. ID bisa bohong, alamat bisa nyasar, GPS bisa hilang. Tapi yang namanya rezeki mah tetap harus dijemput. Belum juga 5 menit jalan, tiba-tiba mata gue nyangkut ke indikator bensin. Merah, pakai banget. Anjir lah, kenapa harus nyadarnya pas lagi ada penumpang sih? Gue akuin kalau gue punya satu dari segudang kebiasaan buruk gue. Nunda-nunda isi bensin. Ya, padahal isi bensin itu kan sebenarnya gampang. Tinggal belok, antri, isi, bayar, beres. Tapi entah kenapa, gue selalu punya alasan aja gitu buat nunda-nunda ngelakuin isi bensin ini. Masih cukup nih buat 1 orderan lagi. Lagi buru-buru, isi mantar aja pas pulangnya. Tanggung. Nanti aja biar gak usah putar balik. Gitu terus sampai akhirnya bensin cuma sisa sendok doang. Yang akhirnya gue panik sendiri kayak orang dikejar utang. Setelah deg-degan ngarep ada pom bensin yang gue lewatin, akhirnya gue ketemu 1 pom. Pas banget lagi ada di sebelah kiri jalan. Tapi tantangan berikutnya dari semua pom bensin di negara Konoha tersaji. Ngantri panjang banget kayak antrian sembako pas zaman PKI. Gue langsung kirim chat. Kak Rose, boleh isi bensin dulu bentar nggak? Dan ajaibnya doi jawab. Iya, silahkan mas. Hati-hati ya mas. Wah, jarang-jarang dapat customer pengertian kayak gini. Kalau nggak langsung cancel plus kasih bintang 1, minimalnya mah udah ngambek nggak jelas. Love you pisan lah Rose Blackpink. Sepanjang ngantri lagu Apate muter terus di kepala gue. Diulang-ulang pas bagian apate-apatenya doang. Sisanya gue nggak hafal. Nggak kerasa, udah giliran gue ngisi. Gue tiba-tiba iseng nanya, Bang, ini murni nggak? Siapa tahu berita hoaks soal bensin oplosan itu beneran kejadian. Dia jawab pakai nada datar sambil ngeliatin langit. Kita semua adalah bensin yang jadi bahan bakar bagi semesta. Kadang bersih dan murni, kadang cuma oplosan. Gue melongo. Gue lihat dia.
Dia lihat nozzle. Gue mikir, ini orang kenapa ya? Nggak jelas banget. Kayak hidup gue.